Muhammad Haryono Justice Kolaborator, sekaligus terdakwa dalam kasus penembakan yang dilakukan mantan polisi Anton Kurniawan divonis 8 tahun penjara. Vonis itu dinilai terlalu berat bagi seorang JC. Hal itu disampaikan kuasa hukum Haryono, Parlin B. Huta Barat saat menggelar konferensi pers di Jalan Kalibata, Kota Palangkaraya pada Selasa 27 Mei 2025 kemarin. Dikatakan Parlin, vonis penjara 8 tahun itu sama sekali tak menggambarkan status kliennya sebagai seorang justice kolaborator. Untuk lengkapnya, kita akan mendengarkan keterangan dari rekan Ahmad Supriyandi, jurnalis Tribun Kalteng yang sudah terhubung bersama kita. Rekan Ahmad Supriyandi, silakan informasi dari Anda. Ya, baik, terima kasih Justina. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, betul sekali bahwa dapat saya laporkan dari Palangkaraya, Muhammad Haryono, seorang JC sekaligus terdakwa dalam kasus penembakan yang dilakukan oleh mantan polisi Anton Kurniawan, telah divonis 8 tahun penjara. Vonis itu dinilai terlalu berat, terutama bagi seorang JC. Hal itu disampaikan kuasa hukum Haryono, Parlin Huta Barat saat menggelar konferensi pers di Jalan Kalibata, Kota Palangkaraya pada Selasa 27 Mei 2025. Parlin menyebut, vonis penjara 8 tahun itu sama sekali tidak menggambarkan status kliennya sebagai justice kolaborator. Dalam pertimbangan hakim, kata Parlin bahwa disebutkan Haryono sempat mengancam korban. Parlin membantah hal tersebut. Terlebih, yang melakukan penembakan kepada korban secara spontan adalah Anton Kurniawan. Dan Haryono tidak tahu akan terjadi hal tersebut. Penembakan itu juga telah diakui oleh terdakwa Anton. Selain itu, Parlin menilai hakim tidak mempertimbangkan kondisi psikologi Haryono sehingga terpaksa terlibat dalam kasus tersebut. Karena itu, lanjut Parlin, hakim pihaknya tengah menyiapkan memori banding dan akan segera disampaikan ke Pengadilan Tinggi Kota Palangkaraya. Parlin berharap pada tingkat banding nanti majelis hakim melihat kasus ini secara keseluruhan, bukan hanya secara parsial dan fokus pada tuntutan yang ada pada pasal saja. Diketahui sebelumnya, Haryono dan Anton telah menjalani sidang putusan pada Senin 19 Mei 2025. Keduanya divonis bersalah atas kematian Budiman Arisandi, warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mayat korban kemudian dibuang dan mobilnya dibawa lalu dijual. Haryono yang melihat seluruh kejadian itu pada 24 itu juga menjadi terdakwa karena dinilai membantu Anton untuk membuang mayat korban dan menghilangkan bukti. Adapun vonis untuk Anton sendiri adalah seumur hidup. Menurut kuasa hukum Anton, vonis ini juga dinilai terlalu berat. Karena itu, kuasa hukum Anton, Suryansa Halim, masih menimbang ataupun masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. Baik, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Justina dan juga rekan-rekan di studio. Terima kasih informasi Anda, rekan Ahmad Supriyandi, jurnalis Tribun Kalteng. Kami nantikan informasi update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari kuasa hukum Haryono, Parlin B. Huta Barat selengkapnya. Menyatakan pasca penembakan itu, Haryono merasa ketakutan, shock, bahkan dengan sebutan safety net. Dia sangat memerlukan keamanan. Safety net. Bahasa safety net. NEED. Ya, net. Sebenarnya bahasa Inggris itu bahasa Rensi lah. Dan itu dipertimbangkan nggak oleh hakim? Semua tidak dipertimbangkan. Makanya kan 3 hakim dengan putusan 3 dan 5 kan berarti hakim memutuskan dari awal ini sudah direncanakan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.